Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya bitaqullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad faqad fazzal muttaqin. Allahumma sallim ala muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ahya minhum wa innaka ala syai'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ghafurur rahim. Saya akan membacakan sunnah atau hadis-hadis dari Rasulullah SAW dan menerangkan beberapa manfaat faedahnya beserta ulama terdahulu yang ataupun biografi penyusun dari kitab hadis, ringkasan hadis Bukhari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif bin Abu Bakar al-Muhaddis al-Asin Ajain Hafidh as-Shiraj as-Syari'i az-Zubaidi al-Zamani al-Hanafi. Adalah salah satu tokoh terkemuka dari kalangan mazhab Hanafiyah. Kelahirannya, ia dilahirkan pada tahun 811. Hamzah an-Nashir mengatakan tahun 811 adalah tahun kelahiran beliau yang benar. Demikian itu seperti yang dapat dipahami dan dari lafadznya bahwa pada malam Jumat 12 pada bulan Ramadan di Zubaid, ayahnya meninggal ketika ia masih dalam kandungan. Oleh karena itu ia dinamai dengan nama Zubaid. Yang telah diketahui ia adalah Syekh Ahmad bin Abu Bakar Ar-Raddad dan ayah serta kakeknya di antara orang yang kami jadikan guru kami. Oleh sebab itu disusun, ditulis dan dibukukan, bahkan dialah yang mengumpulkan apa yang menjadi sandaran dari penyusun Ibnu Al-Muqri dalam 2 jilid buku. Bahkan ia juga memiliki kitab Tabaqat Al-Qawas As-Sulla dari kalangan penduduk zaman secara khusus. Penyusunnya adalah Al-Muqri. Kitab Tabaqat Al-Qawas As-Sulla. Guru-gurunya, ia bernama saudaranya, guru-guru dari Ahmad bin Abdul Latif bin Abu Bakar al-Muhaddis al-Ashil Asyain Hafidh as-Siraj az-Zubaidi az-Zamani al-Hanafi. Ia bersama saudaranya sepakat untuk menyimak bersama atas Nawaini al-Alawi dan dirinya bertemu dengan Al-Fasi atas ilmu Al-Jazari dan menyimak atasnya Sunan An-Nasa'i dan Ibnu Majah serta musnadnya Asy-Syafi'i. Ia terdorong lalu mempersiapkan diri untuk mengadakan perjalanan berguru kepada Abu Fath al-Marawi. Demikian juga ia telah menyimak kepada Az-Zain Balshaki pada tahun sampainya ia mendampingi Ibnu Al-Jazari Al-Zamani pada tahun 829 adalah tokoh Hanafiyah. Kitab Asy-Syifa Al-Muwatta Al-Umdah dan karyanya yang mengupas Al-Mukaffahah an Sanad Al-Mushafafah. Murid-muridnya, sebagian besar muridnya ia telah belajar kepada Az-Zubaidi pada tahun 887. Al-Afifi Al-Nashiri berkata ia merupakan sahabat Al-Faqih As-Salih Asy-Syarif Abu Al-Qasim bin Abu Bakar Al-Usluqi yang dinisbatkan kepada kabilah dan disebut Al-Alib dari zaman. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua dalam belajar ilmu hadis ini. Al-Hadis Al-Bukhari. Sanjungan para ulama, pada tahun 835 ia melakukan ziarah dan menunaikan haji. Bersahabat dengannya akan memberikan manfaat. Hamzah an-Nashiri menuturkan ia menyimak dari Sulaiman Al-Alawi, Ibnu Al-Ughiyat, Ibnu Al-Jazari dan ulama dan mereka. Pada ulama zaman di negara Yaman itu merupakan ulama yang sering sekali melakukan ibadah haji dan merupakan sebuah ibadah yang diwajibkan pada negaranya Yaman, yaitu untuk melakukan ibadah haji. Karyanya, ia memiliki banyak karya tulis, diantaranya adalah Tabaqat Al-Ghawas, Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, Nasyah Al-Ahbab, tercakup dalam sebuah jilid yang besar. Di dalamnya terdapat berbagai syair yang sangat banyak. Nawazir, Milh, Hikayat, Fawaid merupakan sebuah kitab yang mencakup 100 faedah dan sebagainya. Wafatnya, ia wafat pada hari Sabtu bertepatan dengan 10
atau 11 Rabi' Ats-Tsani tahun 893 Hijriah. Manusia pun berduyun-duyun di Zubaidah dengan kematiannya. Semoga Allah merahmatinya. Kemudian saya akan bacakan langsung isi hadisnya. Kitab Permulaan Wahyu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Umar bin Khattab berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, amal-amal itu hanya tergantung pada niatnya, dan bagi seorang itu hanya mendapatkan apa yang diniatkan. Oleh karena itu, barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, ia mencari dan perempuan yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk mendapatkan apa yang dituju. Innama amalu biniyati wa innama likulli limri'in ma nawa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sesungguhnya Al-Hadid bin Hisham radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimanakah wahyu yang datang kepadamu? Maka Rasulullah SAW menjawab, terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti bunyi lonceng, dan itu adalah yang paling berat untukku. Kemudian wahyu tersebut diputus dariku dan aku menyadari atau memahami apa yang dikatakan Jibril. Terkadang pula malaikat datang kepadaku menyerupai seorang lelaki yang kemudian berbicara kepadaku dan aku memahami apa yang dikatakannya. Aisyah radhiyallahu anha menambahkan, aku pernah melihat beliau ketika wahyu turun kepadanya pada hari yang sangat dingin. Setelah wahyu tersebut berhenti, ternyata kening beliau bergusuran keringat. Yang menyampaikan wahyu kepada Nabiullah Muhammad SAW yaitu adalah malaikat Jibril. Aisyah Ummul Mukminin berkata, pertama kali turunnya wahyu pada Rasulullah adalah mimpi yang benar dalam tidur, dan beliau melihat mimpi tersebut seperti cahaya ketika subuh. Kemudian beliau merasa senang untuk menyendiri. Beliau menyendiri di Gua Hira bertahanus. Di dalamnya beliau beribadah di sana beberapa malam sebelum ia kembali pada keluarganya untuk mempersiapkan bekal. Kemudian beliau kembali kepada Khadijah dan mempersiapkan bekal seperti biasa, sehingga datanglah kebenaran kepadanya ketika beliau sedang berada di Gua Hira. Datanglah kepadanya malaikat dan berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak dapat membaca. Beliau mengisahkan, maka malaikat tersebut mengambil aku dan mendekat aku hingga aku kepayahan, lalu melepaskannya dan berkata, bacalah. Aku tidak dapat membaca, jawabku. Lalu ia mengambilku dan mendekapku untuk yang kedua kalinya hingga aku kepayahan, kemudian melepaskanku dan berkata, bacalah. Aku pun berkata, aku tidak dapat membaca. Lantas ia mengambil dan mendekapku hingga aku kepayahan untuk yang ketiga kalinya. Lalu ia lepaskanku dan berkata, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan doalah yang maha pemurah. Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-3. Beliau kemudian kembali dengan hati yang guncang. Lalu beliau mendatangi Khadijah binti Khuwailid dan berkata, selimutilah aku. Dan ia pun menyelimutinya hingga hilanglah kekhawatiran dari dirinya. Semoga dengan bacakan ini kita semua paham tentang hadis permulaan wahyu ini. Beliau lantas berkata kepada Khadijah, sesungguhnya aku merasa khawatir atas diriku sendiri. Khadijah pun berkata, tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya karena engkau suka menyambung silaturahmi, menjalankan pekerjaan menolong yang tidak punya, memuliakan tamu dan menolong kepada siapa yang membutuhkan. Semoga Allah mengampuni kita semua. Kemudian Khadijah pergi membawa beliau mendatangi Waraqah bin Naufal bin Asyad bin Abdul Uzza, yaitu anak paman Khadijah. Ia adalah seorang Nasrani yang pada masa jahiliyah dan menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Dia seorang tua renta dan buta. Khadijah lalu berkata kepadanya, wahai anak pamanku, dengarkanlah perkataan dari anak saudaramu ini. Waraqah pun bertanya kepada Rasulullah, wahai anak saudaraku, apakah yang engkau lihat? Maka Rasulullah SAW pun memberitahukan apa yang telah dilihatnya. Setelah itu Waraqah berkata, itu adalah malaikat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Seandainya aku masih muda, seandainya aku masih hidup saat kamu mengusirmu. Kemudian beliau bertanya, akankah mereka mengusirku? Ya, tidaklah seorang yang datang membawa seperti yang engkau bawa kecuali dia. Kemudian jika di hari itu semoga kemudian Waraqah meninggal dan berhentilah wahyu hingga berapa lama. Kemudian Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, betul-betul Rasulullah SAW bercerita mengenai jeda waktu sejak turunnya wahyu. Dia berkata dalam satu hadis, ketika aku berjalan tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Maka aku melihat ke atas, aku melihat malaikat yang datang kepadaku pada Gua Hira. Dia duduk di atas kursi yang berada di antara langit dan bumi. Aku pun merasa takut kepadanya. Lalu aku pula dan berkata, selimutilah aku. Lalu Allah menurunkan wahyu, wahai yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Sampai ayat dan
berbuatan dosa menyembah berhala, tinggalkanlah. Sejak saat itu turunlah wahyu secara berturut-turut. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai firman Allah, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 16. Dia berkata Rasulullah SAW merasa berat ketika turunnya wahyu, itulah yang membuat beliau menggerakkan kedua bibirnya. Semoga kita berlapang-lapang dalam majelis. Lalu Ibnu Abbas berkata, maka aku akan menggerak-gerakkan kedua bibir untuk kalian sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Allah kemudian menurunkan ayat, janganlah kamu menggerakkan lidahmu untuk Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 16-17. Ia menjelaskan yaitu mengumpulkan di dalam dadamu dan engkau yang membacanya. Wahyu diturunkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah membaca ayat itu. Yang dimaksud Al-Quran Qadim ditancapkan di dalam dada menurut Gus Dur itu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu, Rasulullah dapat membacanya di dalam dadanya, tidak ditulis tapi bisa dibaca. Kemudian apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Quran Al-Qiyamah ayat 18. Ia menjelaskan, maka dengarkanlah dan diamlah. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah, penjelasannya, sesungguhnya kewajiban kamilah agar kamu dapat membacanya. Setelah itu jika Jibril datang kepadamu, kepada Rasulullah SAW, beliau mendengarkan, kemudian jika Jibril telah pergi lalu membacanya seperti yang Jibril baca. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Ketika beliau ditemui oleh Jibril menemuinya setiap malam pada bulan Ramadan lalu mengajarkan Al-Quran kepadanya, maka Rasulullah adalah yang lebih dermawan dengan kebaikannya daripada angin yang bertiup. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendapatkan bahwa Abu Sufyan bin Harb mengabarkan kepadanya bahwa Heraklius mengutus orang kepadanya ketika ia berada dalam salah satu kafilah Quraisy. Saat itu mereka sedang berdagang di Syam di tengah-tengah masa perjanjian gencatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Sufyan dan kaum kafir Quraisy. Lalu mereka mendatangi Heraklius ketika mereka sedang berada di India. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Heraklius memanggil mereka ke majelisnya dan di sekelilingnya ada para pembesar Romawi. Lalu ia memanggil penerjemahnya. Ia berkata, siapakah di antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan laki-laki yang mengaku nabi ini? Abu Sufyan berkata, aku menjawab, akulah yang paling dekat nasabnya. Lalu Heraklius berkata, dekatkanlah ia kepadaku dan dekatkanlah rekan-rekannya, lalu jadikan mereka di belakangnya. Lalu ia berkata kepada penerjemahnya, katakan kepada mereka, aku bertanya dan kepada orang ini tentang laki-laki yang mengaku bahwa dirinya nabi. Ia berbohong kepadaku, dustakan oleh kalian sekalian. Pada intinya adalah kita harus mengakui bahwa Rasulullah adalah Nabi Allah, Nabi yang ummi. Kemudian yang dibawa oleh dia untuk pembesar Busra itu keselamatan dan kesejahteraan. Dia pun menyerahkan kepada Heraklius, lalu ia membacanya. Isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad, hamba dan utusan Allah, kepada Heraklius pembesar Romawi, semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya aku mengajakmu dengan ajakan Islam, masuklah Islamlah engkau dan pasti engkau selamat, dan pasti Allah akan memberimu pahala 2 kali. Namun jika engkau menolak, maka bagimu dosa para pengikut Aris. Dan katakanlah, wahai ahli kitab, kemarilah kalian kepada kalimat yang sama di antara kami dan kalian, agar tidak menyembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai ilah selain Allah. Jika merasa berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah wahyu kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surat Al-Imran ayat 64. Abu Sufyan berkata, ketika ia mengatakan perkataan tersebut dan setelah selesai membaca surat itu, banyak suara ribut di hadapan dan suara-suara pun meninggi. Lantas kami pun dikeluarkan. Maka aku berkata kepada para sahabat, ketika kami dikeluarkan, sungguh besar perkara anak Abu Qabisyah ini, ia sampai ditakuti oleh raja bangsa berkulit kuning. Maka aku semakin yakin dengan perkara Rasulullah SAW bahwa ia
akan menang sampai Allah memasukkanku ke dalam Islam. Dan adalah Ibnu An-Nashur, penguasa India dan sahabat Heraklius, merupakan atap bagi orang-orang Nasrani Syam. Ia menceritakan bahwa Heraklius ketika tiba di Ilya pada suatu hari, ia menjadi orang yang bengis. Sampai sebagian komandan-komandan pasukan berkata, kami tidak mengenalimu dirimu. Allahumma salamatun muslim wa salamun. Ibnu An-Nazir berkata, Heraklius adalah seorang peramal bintang. Ia berkata pada mereka, komandan pasukannya, ketika mereka bertanya kepadanya, aku melihat pada malam ini, ketika melihat bintang-bintang, seorang raja yang berkhitan telah muncul. Siapakah yang berkhitan dari umat ini? Mereka menjawab, tidak ada berkhitan kecuali orang-orang Yahudi. Janganlah urusan mereka menyedot perhatianmu. Tulis saja surat kepada penguasa Madain kerajaanmu. Mereka pasti akan membunuh orang-orang Yahudi yang tinggal bersama mereka. Ketika mereka sedang sibuk dengan perkara itu, dibawakan kepada Heraklius seorang laki-laki yang diutus oleh Raja Ghassan mengabarkan tentang berita Rasulullah SAW. Ketika Heraklius menanyakan tentang kabar tersebut, ia berkata, pergilah kalian, lihatlah apakah ia utusan tersebut berkhitan atau tidak. Mereka pun melihatnya lalu menceritakan kepada Heraklius bahwa orang tersebut berkhitan, dan Heraklius bertanya kepadanya tentang orang-orang Arab. Orang tersebut menjawab, mereka semua berkhitan. Orang Arab semuanya itu berkhitan. Heraklius lantas berkata, ini orang yang di dalam ramalannya adalah raja umat atau kamu ini? Ia telah muncul. Kemudian Heraklius menulis surat salah seorang sahabatnya di Rumiyah. Ia adalah tandingannya di dalam ilmu, dan Heraklius melakukan perjalanan ke Hims. Maka ia tidak meninggalkan Hims sampai tibanya kepada sepucuk surat dari sahabatnya yang isinya sama dengan pandangan Heraklius tentang munculnya Nabi SAW. Dan ia adalah seorang nabi. Maka Heraklius mengizinkan kepada para pembesar Romawi di istananya dan Hims untuk memasukinya. Lalu ia memerintahkan untuk mengunci pintu-pintunya, maka pintu-pintunya pun dikunci. Kemudian ia muncul lalu berkata, wahai bangsa Romawi, apakah kalian ada di dalam kebahagiaan dan petunjuk, dan apakah kerajaan kalian ini kokoh? Lalu kalian akan membaiat nabi ini. Sontak mereka pun berlari seperti larinya kuda di belakang pintu-pintu istana, tapi mereka mendapati pintu-pintu tersebut telah terkunci. Ketika Heraklius melihat mereka lari dan tidak mungkin beriman, ia berkata, kembalilah mereka kepadaku. Dan ia berkata, aku berkata seperti tadi untuk menguji keteguhan kalian terhadap agama kalian. Maka sungguh aku telah melihatnya. Mereka pun lalu bersujud kepadanya dan meridainya. Maka itulah akhir keadaan Heraklius. Heraklius merupakan raja Romawi yang masuk Islam. Seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah